那我本是释迦牟尼佛。Selamat malam semuanya, Amitabha. Baru kemarin jahit ketemu lagi banyak semuanya, cepat sekali. Ya, demikian siklus hidup kita juga dikejar-kejar, kejar-kejar waktu. Kapan berakhir enggak tahu. Kalau kita lihat kayak kemarin di India udah happy, udah damai, wah semoga Sungai Gangga rame semua di sana seperti biasa, numplak semua orang di situ. Sekarang duka, ada derita, kematian ada di mana-mana. Yang dikatakan ucap tidak kekal, anicca, hidup manusia hanya sebatas nafas, ada di situ. Maka daripada itu kita sekarang sudah mulai harus memikirkan bahwa apa sih arti dan makna hidup ini. Hari ini topiknya tentang kerelaan. Rela tak rela? Kan ada lagunya tuh. Aku rela walau hidup susah banget ya. Nggak ada orang yang rela hidupnya susah ya. Tetapi dia mau menjalaninya. Kenapa? Ya karena nggak ada pilihan. Bukan berarti tidak bisa berubah. Hidup itu ucap, tidak kekal, pasti berubah. Karena berubah maka ini kayaknya ngegaung ya. Karena berubah maka kita harus mengenal karakter dari kehidupan itu apa. Coba kalian tahu nggak karakter dari kehidupan itu apa? Ayo, tahu nggak yang namanya hidup? HIDUP. Kok Alim tolong kayaknya feedback gaung kekencengan kayaknya. Sia-sia. Nah, yang namanya kehidupan HIDUP, hidup hanya apa? Hah? Hanya apa? Nggak tahu. Hidup hanya apa? Harapan. I-nya apa? Impian. D-nya apa? Dunia. U-nya apa? Untuk. P-nya harapan, impian, dunia, untuk. P-nya apa? P-nya untuk apa? Untuk pusing. Untuk apa P-nya? Untuk pulang. Untuk apa? Tinggal diisi aja titik-titik. P-nya apa? Untuk penderitaan. Iya, harapan, impian, dunia, untuk penderitaan. Kapan bahagianya? Menderita melulu. Untuk pencapaian dong. Kan tujuan akhir daripada kehidupan adalah kebahagiaan tertinggi. Kita mau hidup bahagia, tapi harus dicapai. Apa yang dicapai? Apa yang dicapai? Kesucian dong. Ayo, kan nggak tahu tuh makna hidup, nggak ngerti. Jadi ngapain aja hidup, jalanin aja su. Pokoknya udah lahir dicerot gitu ya. Oek gitu ya. Jalan aja su, udah nggak usah dipusingin. Mau berhasil, mau nggak berhasil, mau sukses, mau gagal, emang gue pikirin. Udah ada garisnya su, tenang aja. Jodoh udah diatur, rezeki udah ditakar. Jadi pasrah aja. Ngapain hidup kalau begitu? Justru hidup itu adalah untuk perubahan dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak tahu menjadi tahu, dari susah menjadi bahagia, dari pelit menjadi dermawan, dari jelek jadi cakep. Bisa su? Bisa. Jelek itu karena nggak pernah senyum. Ini keruk-keruk ini motong-motong
Tapi kalau senyum, damai, cakep walaupun jelek. Yang penting senyum. Senyum adalah arti dari segalanya. Yang tadinya jutek jadi baik, jadi ramah. Yang tadinya pemarah jadi peramah. Bukan peramah. Tadinya pemarah jadi sabar. Yang tadinya sabar lebih sabar lagi, lebih bahagia dengan kesabarannya. Tapi orang sabar paling suka kesel, karena kesabaran itu susah. Maka orang bilang kesabaran ada batasnya, betul? Buat orang yang gak sabar, betul? Kesabaran itu uliang upien. Tidak ada batas, namanya sabar. Bahasa Mandarinnya ren, pisau, golok pisau, bawahnya sin, hati. Hatinya disayat-sayat, dicincang-cincang, digolok-golok sampai somplak. Itu kan goloknya begitu somplak kan? Ada tiang, satu garis somplak, goloknya somplak. Harus tetap karena kesabaran itu susah, maka Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah cara pertapa yang paling tinggi. Jadi nggak usah meditasi susah-susah, sampai ke gunung, kemana. Melatih kesabaran juga salah satu wujud daripada pelatihan yang disebut dengan pertapaan. Gimana caranya? Sabar. Udah gemes banget. Sabar. Udah sabar. Golok bentar lagi melayang. Karena pengertiannya orang sabar pegang golok, sayap hati orang, bukan hati sendiri. Untuk gambar sabar kan golok. Jadi golok kita sabar nih sabar, goloknya kita pegang. Bukan buat disayat-sayat hati sendiri, tapi menyayat hati orang. Salah kaprah. Sabaran susah. Makanya ujian kesabaran adalah dengan tidak sabar. Itu ujiannya. Menghadapi orang yang suka mulutnya jahat, sabar. Itu latihan. Itu ujian. Itu dewa data dalam hidup. Kalau kamu lulus, udah bagus. Kalau nggak lulus, ngamuk. Cuma dua pilihan, lulus dan tidak lulus. Sabar. Itu baru satu kunci sabar. Terus dikatakan lagi dalam hidup ini untuk melatih kesucian adalah melatih Shen Hou Yi Xiu Xing Pantau. Shen badan jasmani, mata harus dilatih. Jangan mata lihat duit hijau. Lihat cewek cakep, berlipat langsung matanya. Lihat cowok ganteng, aduhan, mama nyari berondong. Kalau yang laki-laki mau udah biasa. Sekarang ada lagi cabai-cabean. Mata ini susah loh untuk dilatih. Maka kalau meditasi disarankan pejamkan mata. Tapi mata kita walaupun pejam, dia tetap melihat. Mata kita kayak mata ikan. Bedanya mata ikan kagak ada kelopaknya. Atau kelopaknya mungkin transparan kali ya. Jadi kelihatannya ikan gak tidur. Kalau mata kita dipejamkan, kelopaknya doang yang nutup kayak gerasi. Kalau gerak ininya dibuka, kelopaknya dibuka, tetap melihat. Jadi mata itu nggak bisa ditutup, nggak bisa, maksudnya dia offin gitu matanya. Dia tetap melihat, tapi melihat dalam gelap karena ketutup. Yang paling susah adalah melatih mata hati. Hati-hati. Melatih mata hati. Mata kita ini gampang dibodohin. Lihat orang keren, turun dari mobil mewah, wah langsung dicap, nih orang kaya. Padahal boleh minjem mobilnya, nyewa. Sekarang mau nyewa mobil apa ya bisa? Nyewa, wah necis, taunya nipu.
Mau investasi, saya tawarin lo, ini investasi bagus banget. Yuk setor. Nggak mikir panjang, langsung setor karena udah kelihatan mobilnya bagus, mewah. Taunya dibawa kabur, mewek, termehek-mehek. Dibawa kabur. Emang tadinya gimana? Ditawarin, cuma investasi 1 juta dapat 10 juta, enak amat. Kalau ada yang begitu investasi 1 juta dapat 10 juta dalam waktu yang singkat, wah enak, nggak usah pakai usaha. Kecuali kalau jualan, itu beda. Kalau cuma dilipat gandakan uang, udah deh, itu mah bohong. Dulu ada jual beli emas tuh banyak ketipu ya. Kalau yang pegang emas batangannya nggak ketipu karena itu barangnya asli. Tapi yang emas itu invisible, yang cuma ditulis di selembar kertas, nah itu akhirnya nggak ada apa-apa, nangis bombay. Jadi jangan pernah melihat orang dari tampilannya. Cantik sekali. Wah, di media sosial kan banyak kan? Jago dandan, cakep ya. Begitu make upnya copotin cowok. Iya, cakep banget. Bisa didempul sekarang mah. Keren-keren. Jadi kalau mau bertamu ke calon pacar ya, kalau Anda mau cari pacar gitu ya, datanglah pagi-pagi pas dia bangun tidur. Itu the real. Kalau udah dijemput mah udah make up-an. Ini kalau mau lihat orang aslinya gimana nih, lebaran nggak ada pembantu kan di rumahnya, nah, Anda datang bantuin, itu lagi polos-polos ya semua, nggak sempet dandan. Karena kalau ada pembantu yang siapin semuanya, jadi waktu make up bisa 2-3 jam. Make up apaan itu? Pasang bulu mata 1 jam, buset. Nggak tahu saya. Makanya kita lihat di dalam hidup ini, kalau sudah tahu bahwa tadi ngomong apa tuh? Ngomong make up. Kalau sudah tahu bahwa mata ini bisa ditipu, mata tadi nih ngomongin mata. Mata bisa ditipu. Kita harus sadar yang bagus, yang jelek itu sesungguhnya non-dualisme. Ketika kita masih ada fentisin beda-bedain, ini cantik, ini jelek, ini kaya, ini miskin, hati kita akan tidak pinter. Ada perbedaan, ada membedakan. Hati Anda udah tidak jelas lagi. Wah, ini orang kaya, di jamunya sampai kayak gimana, duduk ke depannya. Kalau orangnya duduk belakang aja. Ngomongnya gitu. Kalau orang kaya, aduh ini kita yang nunduk-nunduk. Orang susah, dari mana? Ini jam berapa? Oh, kalau orang kaya, datang jam berapa bu? Nggak apa-apa, masuk aja. Yo fenpie, yo capie, ho pinter, yo weti. Iya, kenapa begitu? Orang bilang di mata Tuhan semua sama, apalagi di mata Buddha. Buddha adalah orang yang tidak pernah membeda-bedakan. Mau laki-laki mau perempuan bisa jadi biksu-biksuni, no problem. Tapi ada perbedaannya ya di peraturan karena bentuk, struktur, karakter tidak sama. Tapi kesempatannya sama. Laki-laki bisa jadi arahat, kenapa wanita tidak? Bisa. Wanita banyak yang jadi arahat, sampai kesucian. Jadi mata jangan suka membeda-bedakan. Telinga juga nih paling sensitif gara-gara ucapan nih. Ucapanmu bagaikan pedang. Apa? Lidah tak bertulang bagaikan pedang bersisi 2. Nancapnya nggak ketahan. Maksud kita kadang-kadang baik. Saya orangnya suka bercanda, saya suka humor. Tapi berapa banyak di dunia ini orang yang sama sama kita. Kalau ketemu teman yang pas mah, mau dikelepak, mau dikata-katain, mau dibully, dia nggak bakal marah temen.
Nah kalau lagi nggak pas saya ngomong sesuatu yang bercandaan mungkin nancep langsung ke hati orang. Saya ini dulu musuhan 1,5 tahun di Fosien, udah botak nih, udah jadi sama Nela, masih bisa berantem, keren nggak? Melatih diri, mulut tiap hari baca yang keng sungci, masih bisa ngamuk, masih bisa marah, sampai sekarang ya masih lah. Namanya biku pun manusia, punya perasaan. Tapi kita lagi latihan, malu nih sama rambut, udah dicukur, malu sama jubah. Gara-garanya saya kalau ngomong itu, karena Mandarin kan nada susah ya, ada 4 nada, ada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Saya mah orang benteng, kebiasaan kalau ngomong digablukin, tahu digablukin, banting-banting. Jadinya kalau ngomong ada 4 terus. Ya sama sir, mewan dia, hah, cemelok. Ini wanti mah, gitu kan enak gitu. Kadang-kadang kita pikir nadanya udah benar gitu, tapi didengar orang itu kayak lagi marah, salah nada, bisa salah persepsi. Akibatnya ada yang kesinggung. Saya ngomong baik-baik, tapi diterima didengar ya beda. Ini lagi tentang kuping nih, lagi tentang pendengaran. Didengarnya beda, nggak sama. Terus teman saya ini wakil ya, dulu kan kita kan ada grup-grup gitu, di grup 1 grup 2 grup. Jadi ini wakil saya sesungguhnya, saya cucangnya ngomong Mandarin gak jelas, nggak bisa ya kan, namanya baru ya. Sentiaunya juga pupiau cun gitu, nggak benar, masih salah-salah. Tapi orang ngerti gitu, yang penting orang ngerti. Orang Taiwan doang yang nggak ngerti. Ya saya kan tinggalnya di Taiwan ya. Nah, kalau orang Malaysia, Indonesia, Brasil semua white orang mengerti, karena kita sepenanggung dan sependeritaan. Kalau orang Taiwan ketawa-tawa tapi nggak tahu gua ngomong apa gitu. Dan dilihat cuma ekspresinya. Jadi dia selalu komplain. Dia pengennya ada teman yang salah, nyapunya nggak bersih atau apa di ini nggak benar. Dicari-carilah masalah. Ya namanya orang kerja bakti setengah jam, tagihan udah harus disapu per setengah jam. Bubuk pelita itu lupa udah harus rapi sampai bening semuanya. Setengah jam tuh waktunya. Ya begini gede, pasti ada yang miss ya. Kadang-kadang kan kerja baktinya 2 kali, pagi dan sore. Kalau saya sih setengah kerjain dulu yang mana, sore baru sisanya gitu. Nggak mungkin keburu. Dia selalu cari-cari masalah. Dia pengennya ada orang yang nggak dia suka, laporin aja ke sekolah, laporin ke kepala sekolah. Bagi saya ngelapor itu mah gampang, tinggal tulis aja semua, ada masalah apa semua tulisin masalah. Tapi menyelesaikan masalah itu yang susah. Karena kalau kita laporin orang pasti merah raportnya, benar nggak? Orang ini banyak catatannya. Ya kasihan. Kita masih bisa ngomong baik-baik, masih bisa ditanya, masih kita juga bisa bantuin kok bersihin. Tenang, 5 menit kelar. Bagian mana yang nggak bersih? Cuma masalah gitu doang. Ide dia selalu saya tolak. Kenapa? Merugikan orang lain. Mau lapor mah gampang, mulut saya mau paling lemes kalau soal laporan mah. Iya, tapi orang itu efeknya kalau dilaporin bagaimana? Ini juga kasihan ya. Nah, dia nggak suka. Akhirnya berantem terus, ribut terus. Nggak tahu gimana, pokoknya nggak mau ngomong sama saya 1,5 tahun. Jadi kalau pagi-pagi kita udah mau bersihin kamar nih, dia udah duluan, dia bilang, "Icing tak salah lo, udah dicuci, udah disapu lo, udah bersih, mau usah." Tapi kalau saya udah duluan, terus dia bawa lagi, nggak percaya.
dia ngelap lagi. Iya begitu sifatnya, karakternya, pokoknya kagak mau kalah. Dan anehnya, kalau saya yang ngelapin sendiri, misalnya sibuk gitu ya, nggak keburu ya, saya ngelap sendiri dapat bintang. Kalau dia yang udah menurut dia paling bersih, nggak dapat bintang. Aneh kan? Yang meriksa juga siapa nggak tahu. Pokoknya waktu kita di kelas nanti ada yang periksa tuh, udah periksa, dinilai gitu, kebersihannya dinilai. Orang yang citusin engkau, apa citusin ya? Iri hati. Orang yang iri hatinya tinggi, dia nggak bakal bisa tenang. Jadi dia nggak boleh denger yang jelek, langsung mau nyelapor. Orang nggak boleh denger yang nggak bagus, dia nggak nyaman, dia nggak bisa ini, nggak bisa saingan. Nah, saya belum tidur, kan jam 10 udah harus tidur. Tapi diizinkan ke Tatian untuk baca sutra. Saya baca sutra, dia juga baca sutra. Ya udah, gua di kamar deh meditasi, dia juga di kamar meditasi. Gua nianfo, dia juga nianfo. Gua senyum, dia kagak senyum. Saing-saingan. Terus belakangan dia jadi leader juga. Jadi sama-sama jadi pemimpin. Cuma dia selalu dinempatin di belakang saya. Jadi setiap kali hari Senin tuh ganti regu, dia yang periksain. Jadi nyari-nyari masalah terus. 1,5 tahun. Lucunya setiap 6 bulan itu kan dikocok. Kita tidur sama siapa? Satu kamar bertiga. Ketemunya dia terus, jodoh lah. Jodoh. Iya. Itu namanya Hao Pengyo. Kalau di Taiwan Hao Pengyo itu apa? Hao Pengyo setan. Iya. Jadi teman baikku, teman baik, nggak ngomong. Jadi 1,5 tahun. Akhirnya saya mencari cinta kasih, terus cinta kasih sama dia. Pokoknya saya ngajak ngomong duluan, dia nggak bakal jawab. Bodoh amat cuma sombong amat loh. Dia orang Singapura. Jadi kalau orang Singapura itu dari SD itu udah mandiri. Bagi dia sesuatu itu perfeksionis dan dia harus jalanin sendiri. Jadi nggak ada kayak kekeluargaan gitu, ngobrol-ngobrol bercanda tuh enggak, udah garing istilahnya dari sekolah. Jadi ketus-ketus aja. Gitu. Akhirnya dia punya cita-cita pengen ditaruh di Fokwangsan Network Amerika. Pengen megang sekolah Fokwangtasie di Ilan di Taiwan. Nanhuatasie. Pokoknya dia pengen jalur yang bagus-bagus lah. Dia nggak mau dipesan. Tapi apa? Karmanya berbeda. Temennya yang biasa-biasa dikirim ke Mexico, dikirim ke Amerika. Dia ditempatin di universitas. Tapi karakter dia yang nggak disukai sama siapapun di sana. 6 bulan ditarik balik lagi. Terus akhirnya sekarang ya gitu-gitu aja. Yang lain karirnya bagus. Kenapa? Citusin, iri hati, bahaya. Jadi jangan pernah kita tuh sirik sama orang, dengki, iri hati jangan. Ini telinga, nggak apa-apa denger aja, masih untung kita bisa mendengar. Saya yang kiri ini budak dari kecil setengah. Jadi kalau orang ngomong pelan nggak kedengeran. Kayak si Selamat gitu kan ngomongnya pelan, pakai masker. Apa sih? Ngomong kumur-kumur. Nggak kedengeran. Enggak ngomong apa. Kalau orang ngomong dari kiri saya nggak gitu jelas, tapi kalau dari kanan pasti kedengeran. Dari kecil. Kenapa? Karena dulu mungkin karena lampau suka ngomongin orang, suka fitnah orang, suka ngomong yang gak bagus ke orang, sehingga ini kena antem. Atau durhaka sama orang tua, ya kan, suka melawan orang tua bisa. Jadi telinga ini penting. Saya mendengar hanya dengan satu telinga. Jadi dari dulu gitu. Ya kalau orang itu di belakang sebelah kiri manggil-manggil, jangan harap gua nengok. Dan saya dari kecil ngomong itu lihat bibir, nggak pernah lihat mata.
lihat gerak bibir, udah terbiasa begitu. Karena dulu ngelihat mata ketemu mata, langsung ngeprint orang yang gini dulu ya. Nggak usah ke tukang lama, gue bisa lihat. Dulu, makanya takut belakangan SMA gitu udah nggak pernah mau lihat mata orang, lihat mulut saja. Nah kalau mulut orang yang tipis, kalau ngomongnya itu bibir atas nggak bergerak, itu orang pelit banget. Ngomong aja pelit, bibir atas nggak mau dipakai. Itu udah pasti jutek. Kalau bibirnya terlalu lebar, itu doyan ngomong. Jadi kita harus siapin kuping yang baik, jangan dipotong. Itu karakternya. Oke, lanjut telinga ya, udah kayak gitu. Jadi kita harus tahu telinga ini nggak bisa ditutup. Dulu sampai ada orang berantem di wihara Tangerang, Kelenteng Bio. Itu ada kalamnya itu kan jalan pusat. Kalamnya patungnya. Di situ mau sumpah orang, langsung kejadian. Sumpah disambung keledek, kalau gua salah begini, beneran cetek. Makanya belakangan patungnya dikasih kapas, biar jangan terlalu dengerin orang ngomong apa. Iya. Jadinya ya ini mitos dan kenyataan, ada kenyataannya gitu. Ya intinya apa? Jangan ngomong sembarangan, sumpah. Orang yang melatih diri ini mulutnya, sekarang kan mulutnya. Orang yang melatih diri sering sunci, sering ngomong yang baik, mulutmu harimau. Ini dari mulut. Ni kau yo shusing, kan sen kau i, ini sekarang lagi ngomong kau. Mulut kita sering melakukan kebaikan, ceramah, baca sutra, hati-hati. Kalau anak jangan sumpahin anak. Kalau mau sumpahin, cepat kaya lo. Kalau lagi emosi gitu ya, sumpah yang bagus-bagus aja. Cepat kaya, dapat anak yang berbakti, gitu kan? Kesel ya. Jangan ngatain binatang, jangan ngatain kasar atau apa. Doakan anakmu, karena doa itulah yang akan kepake. Dibanding sumpahin anakmu, entah kalau anakmu susah, lu juga yang susah. Itu mulut, hati-hati. Jadi syukur, hanan, melatih mulut itu susah, karena mulut nggak bisa direm. Lidahnya udah loncer. Kadang-kadang ngomong duluan baru mikir. Benar nggak? Harusnya kan mikir dulu ya baru ngomong. Kalau saya ngomong dulu baru mikir. Ini kalau disuruh ceramah, saya mikir nggak? Enggak. Ntar kalau udah habis selesai ceramah ditanya, "Su tadi ngomong apa? Ceramah apa? Ulangin dong." Nggak tahu, lupa. Karena saya ngomong dulu baru mikir. Iya. Jadi ini juga harus dilatih. Bahaya kadang-kadang kita ini lalu loncer. Nah, itu udah senkoi, sekarang pikiran. Pikiran lagi susah banget dikendalikan. Pikiran susah dikontrol. Pikiran ini dahsyat. Pikiran ini juga tidak bisa kita rem. Karena berpikir mau baik dan mau jahat cuma kita doang yang tahu. Kalau ngomong masih ada orang yang dengar. Perbuatan badan jasmani nggak usah ditanya, udah kelihatan gerak-gerik. Tapi pikiran kita bisa jadi pura-pura baik, kita bisa jadi pura-pura suci, kita bisa jadi pura-pura jahat. Tapi orang mana tahu kita pura-pura jahat padahal hatinya baik, tapi orang bilang kamu penjahat. Saya pura-pura baik, orang bilang kamu pahlawan, kamu orang baik, tapi hatinya dengki, hatinya awas lo ya, main di belakang, ada mbak dukun. Bikin kontrak sama yang begituan, kontrakmu habis, nanti kamu yang jadi makhluk itu, yang udah di penjara, kerjanya udah kayak tukang, suruh kerjain orang, nongkrongin toko orang, suruh ngapain, nggak ada deh yang bisa memberikan kamu kebahagiaan sejati kecuali dirimu sendiri.
kita gantungkan diri pada orang lain, kita gantungkan diri pada makhluk lain, namanya tergantung. Kalau tergantung begini gantung. Kita tergantung sama orang, nanti kita digantung. Punya dua kaki, jalan sendiri. Punya dua tangan, kerja sendiri. Nggak mampu, baru cari tim. Namanya teamwork. Teamwork itu saling membantu, bukan saling berantem. Ini wihara, kalau teamworknya nggak benar, saya ngomong apa, dia jalanin apa, yang mana jalanin apa, kagak benar. Saya bilang ini catnya warna putih ya, itu yang itu kuning ya, dia maunya merah, yang mana maunya ungu. Dua orang saya kasih tugas, masing-masing nggak sama, nggak sejalan. Ya rempong, tau rempong, suka-suka gue, ya. Kalian ini, sorry ya, maaf ya Bapak Ibu sekalian, adalah umat-umat yang baik. Umat itu adalah owner ini wihara. Suhu ini kumuran di sini. Saya melayani Anda, cuma untungnya saya dibantu sama Selamat sama Bibi. Saya ini pekerja, kerjanya cuma ngomong aja. Ngapain coba dengerin OE? Masih muda, pengalaman juga nggak ada, asam garam juga masih belum di lautan, belum nyampe, baru di sungai. Itu juga sungainya tawar, belum ada asamnya, nggak ada garamnya. Iya, ngapain nih dengerin? Karena saya bekerja untuk Bapak Ibu sekalian. Saya bekerja yang saya tahu cuma kerjanya lewat pikiran sama mulut dong. Enak kan? Hari-hari gue juga bingung mau ngapain. Mau angkat sapu lagi itu pernah saya ngepres, jadi kalau Selamat jangan susah kan digaji buat ini. Ya udah nggak tega gua sama Selamat. Ya kerjain dong. Iya. Mau kerja nggak dikasih. Ini kerjanya apa? Cuma baca, ngomong, mikir, meditasi. Enak kan? Pengangguran ini. Yuk jadi biksu. Gak ada yang mau. Bingung saya. Katanya enak, kalau ngeliat susu enak, tapi nggak ada yang mau jadi biksu. Susah bener nyari murid. Yang mau daftar? Yang mau daftar yang nggak bener. Yang bener mah nggak mau, maunya nikah. Udah nikah maunya cerai, bingung kan? Iya, aduh. Inilah hidup. Ya udah, lanjut. Jadi kita ini satu tim di wihara ini. Ini sepanlai sepanci. Orang berdana pakai hati. Dana apapun silakan Anda mau berdana. Karena dana bukan kewajiban, tetapi kesadaran. Dana paramita nomor 1 ditempatin oleh Sang Buddha. Paramita itu apa sih? Sesuatu yang bisa mengantarkan kamu ke pantai seberang. Jadi kalau ada memberikan kesempatan berdana, bagus. Anda sudah dikasih ladang, tinggal tanam bibit. Mau berapa duit, usoy, nggak ada masalah. Makanya saya kaget-kaget sampai di Bandung ini semua ada tarif. Kalau kita di Mudita semua ya sukarela, nggak pakai tarif. Tapi ya semua ada plus minus. Kalau nggak dikasih tarif, nggak sesuai harapan. Pusing ya. Kalau dikasih tarif, kok ada tarifnya? Gitu. Jadi serba salah. Jadi jangan pernah pusing. Mau pakai tarif, mau enggak, ada kok yang sukarela, ada. Jangan juga ngomong di luaran. Muara itu duit melulu. Ya kalau Anda punya duit, tanam. Enggak mau nanam, enggak apa-apa, di luar juga bisa nanam. Tapi kita menyiapkan ladang. Emang benar duit dulu. Anda datang sini duduk bayar. Kita nggak menyanyikan lagu marilah kita dan nggak ada kan? Di resepsionis bawah juga nggak disuruh pasang tarif berapa kan, nggak ada kan? Tapi kalau ada mau lihat ini lihat itu berapa itu berapa, Anda yang nanya ke kantor dan itu ada tarifnya kan? Mau dua yang pakarnya. Kalau saya mau nggak tahu, jadi jangan nanya saya mau sembahyang berapa.
Nggak tahu, kalau saya mah tiap hari saya sembahyang yang nyenyong juga nggak dapat apa-apa. Saya hanya berdoa. Ya, begitu. Jadi wihara silakan datang. Di situ ada kotak, bukan kotak makanan, tapi itu bank masa depan. Juga bukan buat saya. Kita bangun wihara ini bersini ini, emangnya gratis. Tiap bulan tanya berapa duit. Gue paling stres kalau gue air nih suhu kurang dulu. Dulu saya murid. Kalau murid nggak pernah urusan sama gitu-gitu, ingat ceramah. Sekarang tahu ya, ini mahal, itu mahal, buset. Untung gua nggak kawin. Nggak kawin, istri udah bilang, Pak, bulanan kurang. Gila, make up aja 3 juta. Itu baru foundationnya doang loh. Pakai semen aja. Brow eyeliner, ya, maskaranya merek tertentu, buset, 5 juta. Pakai arang aja bu. Ya, jadi kadang-kadang ya seperti ini. Kita mau tahu dikit, jangan cuma dilihat tarif. Pengeluaran ini sebulan berapa? Minyak boros banget. Kalau kita di Molita minyaknya 1, namanya yang banyak gitu. Selebihnya pakai LED. Karena zaman sekarang yang dibutuhkan itu bukan minyak, ya honte, listriknya mahal banget. Kalau zaman dulu, wihara dulu di gunung ya, PLN aja kagak nyampe, gelap. Dulu wihara di India nggak ada listrik, jadi semua orang berdana minyak supaya kalau gelap terang. Kalau sekarang mah udah ada listrik, minyaknya mah gratis, maksudnya minyaknya segitu ya, nggak usah banyak-banyak, tapi lampu yang harus banyak. Jadi yang namanya Kuangming. Kuangming itu apa? Harus dilihat Kuangmingnya, jangan dilihat tengnya doang. Teng. Lalu teng pelita. Kalau pelita itu pasti pakai minyak. Teng itu juga lampu, itu namanya tengpau, bolham, teng. Itu lampu, listrik, tiena. Dulu pakai korek, kalau sekarang tinggal cetek. Jadi berdana ke wihara itu operasional besar, dan kita memberikan kesempatan. Maka ada broadcast. Kalau seneng dan silakan, ada nomor rekening langsung transfer. Kalau nggak seneng, ya nggak apa-apa. Tapi di sini saya belajar dari Ibu Eko yang kemarin pernah datang itu, yang itu ekosistem itu, Eko Engine, ya. Beliau luar biasa itu belajar Diamond Cutter. Ya kalau pagi ceramah nih di grup meditasinya kita, bibit. Ternyata ya, kenapa kita bisa dapat suami yang begini. Bibit lu yang dikeluarin tiap hari apa dari pikiran, ucapan dan perbuatan. Tiap hari kita bully orang, ngomong sembarangan, dapat suami lebih parah. Itu bibit, itu hasil. Bibit kita gini dapat anak, wah lebih parah, lawan nggak bisa tenang. Jadi semua bibit. Jangan pernah ngambil milik orang, termasuk kayak ke hotel, ada ini diambilin, itu diambilin ya. Efek kita pikir kan udah bayar itu ya, udah termasuk di dalam tarif harga hotel ya, boleh. Ternyata jangan suka ngambil barang-barang begitu. Itu bibit. Entah tanpa sengaja kita yang kehilangan hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Jadi kalau mau berdana harus happy. Ya memang Sam udah katakan, sebelum berdana bahagia, saat berdana bahagia, dan setelah berdana bahagia. Jangan sebelum berdana dia bahagia, pas mau berdana setelah berdana, aduh nyesel gue habis berdana. Jangan, gak boleh. Ya, paham ya? Jadi jangan bilang muara duit mulu. Jangan. Kalau semua sesuatu itu ada
timbal balik. Anda berdana di ladang yang subur juga bagus. Tahun ini kita rencana mau bedah rumah, ada beberapa yang sudah masuk nominasi. Udah ada donatur yang juga. Dan kalau Bapak Ibu mau rembukan berapapun itu, ini gara-gara lalu selesai juga nih. Guru saya, guru SMA, dia juga sebenarnya kekurangan. Tapi setiap kali dia ceramah ke pelosok-pelosok dan ketemu sama rumah-rumah orang Tionghoa yang benar-benar gubuk, benar-benar parah, tiap hari lewat, dia terenyuh, nggak enak. Dia mampirlah dulu, lihat-lihat, nggak layak. Di Bandung juga ada ya. Jadi ya bedah rumah seadanya. Pertama susah yang dana, kurang dana berapa? Dia minta bapak saya tolong suruh, mungkin ada donatur, ada langsung ketutup. Kalau lagi dibangun. Terus ada lagi ternyata. Nah kalau udah mau mulai sesuatu itu jadi merembet ya, merembet. Apalagi ada yang tahu, tiba-tiba kucuk-kucuk datang, tolong suruh. Saya nggak bisa kayak gitu. Saya bukan Robin Hood. Yang jodohnya cocok, karmanya cocok, ada kekuatan kebaikannya, dan dia mau tahu untuk melakukan kebaikan, boleh dibantu. Kalau dia nggak mau tahu, ya ngapain dibantu? Umat kita sendiri aja terlantar. Perhatikan dulu umat sendiri, baru kita keluar. Itu ya. Jadi baksos-baksos kita akan tetap adakan, karena uang itu survive, harus masuk juga dan keluar juga sepanci. Bisa bermanfaat. Karena saya pernah dulu ada satu kelenteng, uangnya gede banget. Kelenteng ini uangnya gede, pemasukan dari Kuantan itu luar biasa. Nggak pernah keluar buat sosial atau apa, nggak pernah. Malah pengurusnya ribut terus, pada pengen jadi bendahara, pengen jadi ketua buat apa? Uangnya bisa dipinjam, pinjam tapi nggak mau balikin. Ada yang kebakaran, pinjam uang wihara. Balik-balikin karena berat, kebakaran, habis, meninggal, keluar masuk rumah sakit, duitnya habis, nggak bisa balikin. Itu nanti di neraka atau kelahiran selanjutnya harus bayar utang. Yang nggak main-main. Jadi namanya uang sosial, jangan kita sok jadi sial. Tapi itu sosial itu harus digabung, kata-katanya itu nempel. Sosial ya. Bukan sok dan sial, bukan sosial. Sosial itu harus muter. Tetap harus ada budget untuk keluar. Nah, ini yang namanya manajemen wihara itu tidak mudah. Manajemen wihara itu umat dari direktur, dari biasa jaga toko atau kuli panggul atau apa, semua umat kita datang silakan. Duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Ya salah ya. Kebalik ya, iya. Berdiri sama rendah soalnya dia berdiri di lantai 1, kita duduk di lantai 2. Jadi sama semua, tidak ada perbedaan. Mau berbuat baik sama-sama, tapi jangan berbuat jahat di wihara. Ini ada hufasan, penjaga dharma. Wihara bukan tempat berantem. Wihara bukan tempat musuh-musuhan, iri-irian, benci, lihat sini, lihat situ. Itu siapa? Mana siapa? Kemarin bajunya itu, sekarang bajunya itu lagi. Mandi nggak sih ini orang? Di wihara pikirannya aja, nggak boleh. Orang mau datang ke sini, sungcing baik-baik, jangan ngomongin. Tumben lu datang. Jangan. Kalau perlu yang nggak datang kita tarik. Kok benar tuh, waduh. Saya ada umat mau tarikin lagi. Terus ada keluh kesah gini. Iya tenang aja. Datang dulu, kenalan dulu sama umat, saling kenal. Malah mendingan di wihara itu jangan terlalu banyak ngomong. Kenapa kalau di Taiwan tidak masalah nggak boleh ngobrol? Kalau ada masalah terserah. Kenapa? Karena kita banyak ngomong di wihara, jadinya gosip. Menengah. Terus ngomongin orang, habis apa lagi yang bisa dia ngomongin? Itu umat baru tuh. Hati-hati ya. Itu makannya banyak amat. Ya orang kelaparan.
Oh ya, tentang makanan. Kalau ngambil pertama, lihat-lihat dulu di belakang. Yang ngantri banyak enggak, makanannya banyak enggak gitu ya. Jangan mentang-mentang porsi saya segini, ngambil sebanyak-banyaknya. Ngambil banyak, no problem. Kurang masak lagi. Tapi masalahnya si ibu kalau udah habis masak nggak mau masak lagi. Masa mesti saya turun masak ya. Jadi nimbang-nimbang lah gitu ya. Nah, jadi ngambil banyak nggak apa-apa, yang penting habis. Suka kesel tuh orang ngambil banyak, nggak enak atau nggak nafsu dibuang. Itu lang fei fu tao. Ngambilnya banyak nggak dihabisin, lang fei fu tao. Itu ada yang dana, ada yang donasi. Anda tidak kelaparan, ada yang masak. Hari ini bakmi Om Halim yang masak nih. Ulang tahun pas hari Kartini, makanya namanya Katono. Mau masak bakmi. Hidupnya juga bukan berlebihan katanya, tetapi masih niat mau masak. Itu kungte, itu tanaman kebaikan. Masih mau melayani. Itu namanya ketulusan. Jangan ngomongin tumben lu masak. Sering-sering ya masak. Aduh. Di sini mau bantu silakan, tapi jangan diomongin kasihan. Entar minder orang nggak mau datang lagi ya. Jadi mendingan makan aja, jangan ngobrol. Karena ngobrol jadinya ngaco. Teman bisa jadi musuh ya di situ. Sebelum jadi pengurus jadi umat, rajin kebaktian. Udah jadi pengurus, malas kebaktian. Entar kalau udah gak jadi pengurus, kagak datang lagi. Itu rata-rata. Nggak tahu bukan di mana-mana, semuanya di mana-mana begitu. Nggak tahu kenapa. Begitu udah nggak jadi pengurus katanya nggak enak lah, malu lah. Terus kadang-kadang katanya tangannya gatel. Biasanya megang-megang apa kan, bantu-bantu. Terus kalau udah nggak jadi pengurus kan, kita dibilang kepo, gitu kan, mau ikut campur. Jadinya tangannya katanya nggak bisa diem. Ya udah mendingan di rumah aja. Ya, jangan begitu kali. Kebaikan, sekali lagi kebaikan. Baik sama jahat hanya selembar tisu. Pikiran kita yang tahu cuma diri kita sendiri. Orang lain matanya nggak kelihatan itu pikiran. Jadi kita kembali lagi ya, bahwa wihara ini didirikan untuk umat. Yang mendirikan juga umat. Itu nama-nama di sana tadinya kosong, sekarang udah penuh, tinggal 3 baris. Kalau ada belum pasang nama, silakan taruh di situ selamanya. Kemurahan sih. Rebutan orang mau pasang nama patung. Kenapa? Itu nama abadi. Tiap hari ke warga kebaktian dibacakan doa, namanya nanti lihat. Itu nyala-nyala kan namanya. Saya kalau doa suka ngeliat kerinting, bukan karena matanya silok. Itu nama abadi, namanya kungte, kebaikan untuk wihara. Jadi ada lampunya, kuning terang. Jadi sekarang setiap hari. Itu kalau yang di bawah Amitabha itu nama abadi juga. Bukan berarti kalau pasang nama di situ, hantunya di situ semua banyak banget tuh merah hantu. Itu namanya Cinian Kuan. Cinian Kuan itu untuk mengenang orang tua dan leluhur kita, siapapun yang sudah meninggal ditaruh di situ, fotonya doang. Tapi kalau makhluknya ada ya berarti belum naik ya. Numpang di wihara dia. Numpang nggak apa-apa, asal jangan gangguin saya, no problem. Begitu gangguin, siapa dulu? Karena di wihara ini bukan cuma manusia doang yang tinggal, yang lain juga masih mau belajar dharma, yang lain juga masih mau kebaktian, yang lain masih suka mau ikut meditasi. Karena ini adalah tempat untuk menanam jasa baik. Jadi itu Cinian Kuan ya, jangan salah paham ya. Kalau di belakang itu rumah abu, abunya doang. Jangan nyuruh gini ya, misalnya
Pak mah tinggal di sini ya, di dalam kotak berapa kali berapa meter doang itu, sentimeter bukan meter, tinggal di situ. Atau Anda bilang di kuburan, Pak mah ini rumah mama yang baru ya, di kuburan. Ya, rumah mereka di surga. Doakan ke Sifang Cilesece, Omitofo punya tempat. Ini hanya tempat untuk mengenang, tempat anak-anak berkumpul, lalu kemudian mendoakan, mengenang kebaikan. Jadi rumah juga sama sebetulnya. Jadi nanti kalau udah mati ingat ya, kuburan bukan rumah Anda ya. Ini mumpung masih hidup nih ngomongin, karena kalau udah mati susah di ngomongnya, nggak mau dengar. Mana ada orang meninggal? Iya suruh, makasih suruh. Udah gak kedengeran saya juga ngomong apa. Jadi sewaktu masih hidup mengenal dharma, betul-betul tahu ajaran, jangan melekat pada apapun. Setelah meninggal paham, didoain, syukur gak didoain, niencing sendiri. Udah biasa niencing kok, ya kan? Entah sedih nih, udah berbujuran, kok gak ada yang doain ya? Ngetok-ngetok sendiri dalam hati. Nah, mau ada tanah tolaya. Dan jangan tinggal di dalam peti. Peti itu buat mayat. Jadi Anda harus keluar dari badan. Bahkan kalau orang yang sudah biasa melatih diri, pikirannya terlatih, kan serkoi tadi pikirannya terlatih, dia akan meninggal sebelum badannya meninggal. Dia akan masuk sifang dulu sebelum badannya meninggal. Itu hal yang udah biasa nih yang fofaman. Jadi tidak lagi melekat sama badan ini. Pernah ada waktu mau dikremasi, dia masih nggak tahu, jadi gelisah. Jadi ini kan udah tinggal mayat, tapi dia masih terperangkap di dalam sini, belum mau keluar. Udah mau dikremasi, ada yang bisa lihat, kok itu masih di dalam peti, ngomongin, halo, jangan masuk oven, ayo keluar, karena kamu sudah tidak sakit lagi. Kan ada orang yang sakitnya kepanjangan di rumah makan lagi. Kepanjangan di rumah sakit atau di rumah itu diranjang aja kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, udah terbujur kayak gitu dalam waktu yang lama. Itu nanti ketika meninggal dia nggak tahu caranya bangun loh, karena udah terbiasa terbujur kaku gitu. Jadi harus dikasih tahu, sekarang sudah tidak sakit ya Ma, udah nggak ada lagi penyakitnya, udah hilang, sembuh, udah bisa jalan, semua badannya sehat ya. Harus ngomong gitu. Karena kalau enggak, kebiasaan dia, kesadaran dia kayak masih kaku, nanti dia kaku. Kayak ada orang yang pincangnya, seumur hidup pincang, jalan-jalan seret-seret gitu ya. Nanti begitu meninggal, dia lanjutin kebiasaannya. Padahal begitu meninggal, udah sempurna, udah nggak pincang lagi. Tapi karena kemelekatan kebiasaan waktu masih hidup, dia pikir di badan dia begitu. Jadi harus dikasih tahu. Nah itu ya. Jadi melatih diri ini kita harus memiliki kerelaan, rela dalam melakukan apapun. Nggak usah disuruh-suruh. Habis kebaktian, beresin pakaiannya sendiri. Ya itu namanya kerelaan. Ada kotak rela diisi, suka rela, kagak ada yang nyuruh coba ngecek, cetiau, botiau. Agama Buddha mah kaum muslim kan 25%. 2,5%. Kalau Kristen 10%. Ya, kalau Buddhis tahu nggak berapa persen? 1/4 loh. Iya, di dalam hidup kita 1/4-nya itu harus didanakan. Untung Sang Buddha tidak mewajibkan. Kalau diwajibkan rela nggak 1/4 didanakan. Jadi 1/4 buat modal, 1/4 buat dipakai, 1/4 buat didanakan, 1/4 lagi buat disimpan atau buat hal-hal yang penting. Itu dibaginya 4 ekonomi Buddhis. Tega banget ya. Iya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi pakai logika, apa yang kamu berikan itu adalah yang kamu miliki. Itulah milikmu yang sesungguhnya, yang tidak akan terbakar, tidak akan dicolong, tidak akan hilang, tidak akan lapuk oleh waktu.
Karena yang kita lepaskan itu yang akan kita peroleh, bukan apa yang kita simpan. Yang kita simpan di bumi ini, di dunia ini hanya hak guna pakai. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya, itu hak guna pakai, bukan hak milik. Setelah kita meninggal diganti pakai duit-duitan. Mobil kita diganti pakai mobil-mobilan. Gak bisa bawa pesawat dikasih pesawat-pesawatan. Hah? Gak dikasih pilotnya. Kasih mobil gak dikasih bahan bakarnya. Itu hanya untuk pengganti. Kenapa? Karena yang asli itu yang pakai anak cucu. Kita tinggalin itu semua. Terus yang dipakai mana Su? Yang dipakai adalah apa yang kau simpan di tabungan kebaikan. Itu dia. Makanya dana paling nomor satu, dana para mitra. Kerelaan ini bukan masalah dana doang. Masalah hati pun harus rela. Harus ikhlas merelakan semua beban-beban yang udah lewat. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Aduh, maaf ya anakku, papa ini gak bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Nyalain diri sendiri. Papa tidak berguna begini-begini. Gak boleh nyalahin diri sendiri. Itu beban. Hidup itu sin ukwa'ai. Tidak ada beban. Karena menyalahkan orang lain gampang, tapi menyalahkan gampang untuk maafkan maksudnya. Kalau nyalain orang lain kan kita bisa nyari orang lain untuk minta maaf. Tapi kalau nyalain diri sendiri, susah memaafkan diri sendiri. Maka dirimu adalah yang paling berharga yang harus kau sayangi. Dirimu adalah yang paling berharga yang harus kau kasihi. Kasihani dia, katakan I love you. Liver, I love you. Kau sudah membuatku gendut. Jantung, I love you. Kamu bekerja 24 jam. Terus apa lagi? Pegang-pegang aja semuanya. Otak panas, mikir melulu. Tapi kalau orang Indonesia itu 0,00 berapa loh kita pakai kapasitas otak. Karena orang Indo katanya jarang mau mikir. Kalau orang Jepang sampai 1% otaknya kepake. Iya. Jadi ternyata kita itu tidak mengoptimalkan semua fungsi otak. Cuma 0,00 berapa, apalagi malas mikir. Jadi kalau kita kayaknya udah banyak pikiran, itu bukan di otak. Itu disimpan di gudang. Mumet, kesel, kesin, gondok. Yang disimpan adalah perasaan. Karena fungsi kerja otak itu untuk berpikir. Kalau perasaan itu bukan pikiran lagi, tapi itu dirasakan, sesek dadanya perasaannya. Tapi bentuk dari perasaan memunculkan bentuk-bentuk pikiran. Nah, bentuk-bentuk pikiran ini yang bermain-main, oke? Dan semuanya muncul dari niat. Kayak ada harapan. Jadi harapan saya, kita di sini kerjakan apapun dengan kerelaan. Sungcing, yencing, konsentrasi. Lihat teksnya, lihat katanya, ucapkan, suara keluarin. Jangan cuma pemimpinnya yang baca sampai berbusa. Atau nggak bisa baca, kecepatannya. Apa-apa, nanti lama-lama loncat kok. Ikutin dulu pelan-pelan, jarinya dulu yang jalan, nanti masuk surga jarinya aja. Kita sungcing, makanya di buku itu ada yang saya bawa, ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau yang nggak ngerti bisa lihat artinya apa. Kalau yang udah ngerti, hanme, indah. Cungwen itu dulu saya nggak belajar Cungwen, nggak ngerti. Begitu udah tahu Cungwen, indah ya sastra itu ya. Kata-kata dalam sutra itu hebat ya, bisa dibentuk begitu karakternya, penulisannya. Apalagi karya Master Shingin, dia bisa berapa huruf gitu, kanan kiri sama. Gimana mikirnya? Kalau orang biasa nggak mungkin. Itu hanya orang-orang yang memiliki kesadaran tertinggi dan pengalaman yang hebat, bahwa dia bisa menuliskan semua di dalam kata-kata yang indah.
Jadi dharma itu adalah indah, kebenaran itu adalah indah, dan kebahagiaan itu adalah akibat. Semua ada sebab, ada akibat. Kita harus menerima kenyataan karena hidup ini nyata. Jangan mau hidup dalam kebohongan, karena dalam kebohongan tidak ada kebenaran. Jangan mau hidup kesepian, karena yang namanya sepi nanti pikirannya aneh-aneh. Jangan juga terus berkerumunan, karena kerumunan gak ada kerjaan, bisa jadi ya gitulah ibu-ibu. Bukan ibu-ibu doang, bapak-bapak juga sekarang disuruh. Gosipnya bapak-bapak cuma beda, paling tentang otomotif, ya, mobil, motor, atau apalah, beda lah kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ya nggak jauh dari dompet, tas, baju, merek, shopping, ya begitulah. Ya, kecantikannya gitu ya. Atau orang lain. Kalau Anda diomongin orang enak, enggak enak, jadi jangan ngomongin orang gitu. Entah nih kata si A, benar enggak? Harus dicek dulu kebenarannya. Nah, jadi kita harus menerima segala sesuatu dan kita harus berubah. Harus bisa berubah. Jangan enggak mau berubah. Karena kalau enggak percuma. Jadi manusia tapi tidak menggunakan mano pikirannya. Mano itu artinya pikiran, mano. Tidak menggunakan pikiran untuk hal yang baik, tapi pikiran kita lebih banyak cacatnya. Maka kita harus berubah ke yang lebih baik. Anytime, anywhere, di mana aja kita disenangi orang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jangan bikin masalah. Karena kalian suka bikin masalah dapat emas kagak, yang ada hanya kekalahan. Masalah selalu salah. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya hidup damai, sentosa, sejahtera dan bahagia. Semoga semuanya memperoleh kedamaian dan kesejahteraan. Tadiyata om gati-gati para gati para sam gati buddhiswa. Tadiyata om gati-gati para gati para sam gati buddhiswa. Tadiyata om gati-gati para gati para sam gati buddhiswa. Kami juga mendoakan kepada seluruh korban daripada kapal selam KRI 402 dengan 52 perwira dan anak-anak awak kapal, semoga bisa selamat dalam kebahagiaan, bebas dari ketakutan, kecemasan, dan bisa terlahir di alam yang lebih baik. Semoga semuanya berbahagia. Dan juga kepada korban bencana dimanapun juga, semoga semuanya bisa terbebas dari ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan mereka bisa terus terlahir dengan lebih bahagia. Amin. Amitabha.